Kita teruskan. Kemudian masalah selanjutnya, ketika pilihan sudah ditentukan, laki-lakinya sudah baik, wanitanya sudah baik. Lalu langkah apa selanjutnya? Dikatakan di sini, an-nadharu ilal makhtubah. Nadhar dalam bahasa Jawa ini nontoni ilal makhtubah, kepada wanita yang sudah dikhitbah. Waman, dan barang siapa waqa'a yang terjadi fi qalbi, di hatinya, khitbat imra'atin, keinginan kuat untuk mengkhitbah seorang wanita, syuri'a, maka disyariatkan lahu baginya an-nadharu ilaiha, untuk melihatnya. Lihat dulu, jangan-jangan jarinya jempol semua. Lihat dulu, jangan-jangan betisnya kesebelasan, back lagi, lah ya medeni. Nah, li hadis Muhammad ibn Maslamah, berdasarkan hadis Muhammad bin Maslamah, beliau katakan, khatabtu mra'atan, aku telah melamar seorang wanita, faja'altu, maka aku melakukan atakhabba'u, sembunyi, laha, untuk mengintainya. Bolehnya seorang apabila sudah menentukan pilihan untuk bersembunyi guna mengintipnya. Masalah namanya mengintip, dikasih tahu terlebih dulu apa enggak? Ya jangan. Lah kalau sudah mengintip dikasih tahu terlebih dahulu, dia datang ke salon nanti diglowingkan wajahnya, lah ya pangkling sampean ketika menikah. Kenapa? Loh, wajahmu sekarang kok dadal dual. Oh mas, ketika kamu tontonin dulu glowing. Glowing apa aku kurang ngerti. Baik, ya demikian. Faqila lahu, maka aku tanya kepadanya, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah, sampean nginceng wong wedok, wa anta sahibu Rasulillah, sampean kan sahabat Rasulullah, mosok sahabat nginceng wong wedok. Ya. Faqala, maka ia katakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda, idza alqallahu fi qalbi mri'in khitbatam ra'atin, bila Allah Ta'ala meletakkan pada hati seorang hamba ingin melamar seorang wanita, fala ba'sa, maka tidak mengapa, ayang dura ilaiha, untuk melihatnya. Ya, maka tidak mengapa untuk melihatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Dalil yang kedua, wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, qala, ia katakan, ataitu Nabi sallallahu, aku datang kepada Nabi sallallahu, fadzakartu lahu, maka aku sebutkan untuknya, imra'atan, seorang wanita, akhtubuha, yang aku melamarnya. Faqala, maka Nabi bersabda, idza budal rono fangdur ilaiha, sawangan se. Apa artinya fangdur ilaiha? Sawangan se, deloken se, tontonono se, engko sanu entonto ayune. Ya. Fa inna, maka sesungguhnya dengan engkau melihatnya terlebih dahulu, dengan engkau nontoni terlebih dahulu, ajdaru, lebih patut, an yu'dama bainakuma, untuk langgengnya pernikahan. Bab nyun sewu, kadang lek ra ditontoni bapake noh nggih antenge ngungkuli sogok tunteng sing warnane abang karo ireng. Wis sogok tunteng kan karo ireng. Tapi ternyata wis aku khusnudzon bapake nggih anteng mesine anake ya wayu. Tontonono mah ra usah, ajakane kurang tumanina. Panggah ngengkel kon nontoni wegah, bareng qabil tu nikah, bareng dikon mlebu ini kamarnya, tingu. Lah bojoku kok kaya-kaya ngene. Lah sangke enggak diton. Dan ketika nontonnya juga harus dipastikan, jangan-jangan sing ditungne adekne, sing diarep diratebekne Mbak Yune. Ada begitu, banyak. Sing disawang pendeli ibana sing dirabekne Mbak Yune. Lampune megur 5 watt, rupane bola kuning itu. Akhirnya enggak patek ketok. Enggak apa-apa, Anda bawa sentri. Mbak, saban. Tidak mengapa. Kenapa Nabi memerintahkan agar kita lihat?
Kenapa? Karena dengan lihat insya Allah akan membawa adanya ketertarikan. Kadang maaf nyuwun sewu, tadi kadang orang ketika melihat Masya Allah alise nanggal galengan, tidak ada yang membuat ia tertarik kecuali alise sing nanggal galengan. Galengan lurus lagi, orang melengkung nanggal sepisan. Baik. Ada juga yang tertarik karena apa? Lihat gingselnya. Ada yang tertarik kenapa? Lihat rambutnya yang lurus. Oh boleh Ustaz membuka rambut? Boleh. Ketika ada keseriusan ingin menikah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Walaupun sebagian dari ulama ada yang mengatakan mencukupkan dengan wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena gemuknya dan kurusnya sama, lihat telapak tangannya akan kelihatan semuanya. Gemuknya dan kurusnya, postur dan tubuhnya dilihat dari cukup melihat telapak tangan. Kita teruskan. Wallahu ta'ala alam. Setelah melihat, langkah selanjutnya adalah mengkhitbah. Karena sudah mengerucut, sudah oke. Berarti tinggal penentuan hari setelah khitbah. Masalah selanjutnya adalah al-khitbah. Al-khitbah hiya, yang dimaksudkan khitbah, talabuz zawaj, meminta untuk menikah, minal mar'ati, dari wanita tersebut, bil wasilah al-ma'rufah bainan nas, dengan wasilah yang sudah dikenal di antara manusia, yang disebut dengan mak comblang. Fa in khasratal muwafaqah fa hiya mujarradu wa'din bin nikah. Kalau sudah cocok, itu hanya sekedar janji untuk menikah. Masalah karena apa? Karena kadang sudah terjadi janji, saat undangan sudah disebarkan, ternyata karena adanya satu dan lain hal, pernikahan akhirnya dibatalkan. Bolehkah hal tersebut? Ketika ada uzur syar'i maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Nah, la yahilu, tidak halal lil khatibi, bagi seorang pelamar. Nah, biha, dengan wanita yang sudah dilamar, syai'un, apapun minal maktubah, dari wanita yang dilamarnya. Jangan sampai ketika sudah dilamar lalu dianggap sudah boleh diajak kemana-mana, sudah boleh, bahkan ngantar ke pengajian, ya, bahkan ngantar silaturahim. Katanya kan sudah saya lamar. Ukhti, anti, walaupun sudah dia lamar, anti masih sekedar janji pernikahan. Pernikahan itu belum ada, belum terjadi. Sehingga walaupun sudah tunangan, maka tidak boleh. Nah, berduaan, nah, gandeng-gandengan, bahkan tadhillu ajnabiyah anhu hatta yuqada alaiha. Wanita itu tetap menjadi wanita asing sehingga terjadi pernikahan dengan adanya ijab dari wali dan qabul dari pihak suami. Ketika belum adanya ijab dan qabul, wanita tersebut masihlah dia menjadi wanita yang asing, tidak halal baginya, tidak halal darinya untuknya, apapun, tidak halal darinya untuknya apapun. Wallahu ta'ala alam. Lalu dikatakan di sini wala yahilu, namun ada efek lain. Ini hukum turunannya. Wala yahilu, dan tidak halal li muslimin, bagi seorang muslim, ayakhtuba ala khidbati akhi, untuk melamar atas lamaran saudaranya. Ketika ditahu bahwa ia sudah dilamar, maka tidak boleh untuk dilamar. Hanya sebatas itu. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu taala anha, berdasarkan sabda Rasulullah sallam, berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, naha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an yabi'a ba'dukum ala bai'i akhi, ala bai'i ba'd, sebagian untuk menjual belikan atas jual beli saudaranya. Wala yakhtub, dan jangan sampai melamar ar-rajulu, seseorang, ala khidbati akhi, atas lamaran saudaranya, hatta yatruka al-khatib, sehingga si pelamar sudah meninggalkannya qablahu, sebelumnya, au ya'dzana lahu, atau mengizinkan untuknya. Kang, jadi sampean ngelamar painem. Lah piye saja aneh? Ya mbuh ya, aku maju ora maju ora maju. Nah, saiki umpama aku maju piye? Kowe arep maju nang painem. Wis tak lamar. Lah, mulane aku izin sampean.
Yes, konolah lek gue pengen. Kalau diizinkan sama pelamar pertama, tidak mengapa. Ya, begitu dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena apabila itu dibolehkan, akan bisa menumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Islam melarang semua yang bisa membawa kepada permusuhan dari masalah sekecil apapun. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wala yahillu lahu, dan tidak halal baginya khidbatal mu'taddah, melamar wanita yang dalam masa iddah. Ya, min talakin raj'iyyin, dari tolak raj'i. Ya, ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya. Cerai raj'i. Apa maknanya cerai raj'i? Cerai yang mungkin untuk bisa dirujuk kembali. Maka tidak boleh bagi orang lain untuk melamarnya walaupun sudah dicerai, selagi wanita tersebut masih dalam masa iddah. Kenapa? Li'annaha zaujatun. Karena wanita walau sudah dicerai tapi masih dalam masa iddah, dia kedudukannya masihlah sebagai seorang istri. Ya, kama sebagaimana la yajuzu, tidak boleh at-tasrih, terang-terangan bi khidbatil mu'taddah, dengan melamar wanita yang beriddah min talakin bainin, dari tolak bain. Tolak bain adalah tolak 3. Maksimal tolak adalah 3 kali. Ketika wanita sudah ditolak 3 kali, maka dia tidak halal lagi bagi suaminya yang menceraikannya. Nah, kecuali apabila wanita ini menikah lagi dengan suami lain, bukan pernikahan kesepakatan sewaan, tapi nikah beneran, tidak ada kesepakatan. Ya, demikian. Dan bertobatlah kepada Allah para pengobrol tolak kepada istrinya. Dikit-dikit pekat koi, dikit-dikit pekat koi. Ingat, ceraimu akan jatuh walaupun tidak di hadapan mahkamah. Saya ulang lagi, ceraimu jatuh walaupun tidak di hadapan mahkamah. Karena hukum cerai adalah hukum yang digantungkan atas lafaz yang diucapkan oleh lisan. Apabila lafadznya lafadz sharih, terang, ya, maka jatuhlah cerai walaupun tujuannya main. Tidak boleh menggunakan lafadz cerai, lafadz yang digunakan untuk permainan. Sebagaimana tidak boleh menggunakan lafadz pernikahan digunakan untuk permainan. Nabi sabdakan, ada 3 perkara guyonnya tenanannya yo tenanan nek. Nikah, tolak, dan memerdekakan budak. Ya, seorang yang mengatakan misalkan kepada temannya namanya Pak Jo, kowe tak rapi nih, seseorang lho duduk aku. Jo, kowe tak rapi nih karo anakku. Oh, tak tompo. Mahar piro? 50.000. Nyoh tak bayar. Apa tuh Jo 50.000? Loh, jarine mahare 50.000, tak bayar. Tak tompo nikahi anakmu, mahare 50.000. Walah, Jo, kuwi ngono lho mek guru guyon. Aku ngono arepe gawe TikTokan. Wallahi, walaupun niatnya guyon, mek gur tinggal TikTokan, ya, maka dia terjadilah pernikahan itu. Kenapa? Dia termasuk 3 perkara guyonnya tenanane luwih tenanane. Demikian juga menceraikan istri. Misalkan Paimo menceraikan istrinya namanya Painem, pekat gue nem elek kaya ngono. Akhirnya mergo Painem rumangsa dipegat, ya wis jegotlah Painem. Jarine aku wis tak pegat ora nem, kuwi ngono meh guyon. Sak lumahe bawana lho nem, sak urepe akoso lho nem. Ora nek kenyosing luwih ayu tinimbang sliramu, duhai Painem. Terjadilah talak 1 kali. Walaupun tujuannya bercanda.
Dan apabila Painem ini adalah seorang talibah, dihitung, ya wis mas, terserah sampean tujuanmu guyon. Tak catat di my memory, tanggal sekian, jam sekian, my husband menceraikan. Satu loh mas, pek karek loro loh. Aduh, wa ma adraka ma paimo. Mulane jadi wong aja jeneng paimo, ngawur kaya ngladur kaya paimo. Kalau dia lakukan lagi, mas, ping pindho mas, tercatat. Karek sitok kowe hakmu. Walah nem guyon nem. Ngono tak lebokne ning memorimu. Ora trimo tak lebokne ning memoriku, tak lebokne ning diariku. Hah? Kalau sudah tega, berarti si Painem harus hengkang dari tempat tersebut. Kenapa? Dia telah menjadi wanita asing. Karena kuota yang dimiliki suami untuk menceraikan istri hanya berbatas 3 saja. Ya, demikian. Nah, apabila wanita tersebut wanita yang sudah cerai bain, dikatakan di sini, ya, au wafati zaujin, atau wanita tersebut wanita yang beridah akibat wafatnya sang suami, maka tidak boleh untuk melamar ketika dalam masa idah dengan terang-terangan. Wala ba'sa, ning tidak mengapa, bitakrid, dengan sindiran. Contohnya sindiran piye, nggawa jajan ki anake. Ayo le kene karo bapak. Kek mboke bolak-balik krungu karo bapak, karo bapak. Berarti piye? Aku enek sing ngesir kira-kira. Lek Painem pinter, mestine paham. Wong pinter niku isyarat tok wis paham. Mulane sulik rabi yo bocah sing pinter. Sampean ngono wis paham ndek. Sampean pengen apa? Wanita dedel tok gebrek ana pintu sampai cepat ora paham. Nyapa to Mas? Kowe ngamuk ya. Rabi wong sing pinter. Sehingga nih sampean dehem tok kono wis paham. Kita teruskan. Ya, demikian. Jadi apabila wanita itu masih dalam masa iddah, tidak boleh dilamar. Dengan lamaran terang-terangan atau sindiran bila iddahnya adalah beriddah akibat cerai raj'i. Kenapa? Karena wanita yang masih dalam masa iddah cerai raj'i itu kedudukannya sama dengan wanita yang masih bersuami. Sampeyan nglamar bojone wong, di samping digemplangi wong sak kampung, sampeyan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampeyan duwe ganteng timbang bojone. Namun apabila dia wanita yang dalam masa iddah bain. Iddah bain tadi apa? Apabila sudah diceraikan 3 kali. Atau iddah akibat suaminya meninggal dunia, mungkin kembali apa ndak? Sing dibakat ping 3 orang pun balik, sing wis dikadung dikubur ya ora mungkin mau mulai. Berarti Anda secara asal boleh menikahinya, ning nunggu waktu. Bendak kedisian wong liya piye? Engko lek aku ndak segera terus kedisian wong liya. Piye carane? Nah, bendak kedisian wong liya, ndak apa-apa nglamar, ning lek mau nglamar modelmu hanya sekedar sindiran. Ayo melu bapak. Ki lho, bapak. Ayo nak. Ngejak bojone rono. Aku kok pengen kekancan karo sampean, Mbak. Apa maksud? Awake dhewe kan sudah kekancan sejak lama. Aku ingin lebih rekat lagi. Duwe bojo ngono ki lho, tok jak nglamar gelem. Ya, aja tok jak nglamar malah cekot-cekot. Kita teruskan.
Jadi demikian, apabila wanita tersebut iddah akibat wafatnya suami, atau iddah akibat diceraikan 3 kali, maka tidak ada harapan kembali. Anda boleh untuk melamar dalam tanda kutip dengan sindiran. Terang-terangan tidak boleh. Ya, kita teruskan. Masalah selanjutnya kita lompat. Akdun nikah, akad nikah. Waruknahulan dan rukun-rukun pernikahan al-ijab wal qabul. Rukun pernikahan itu 2, ijab dan qabul. Wa yushtaratu dan disyaratkan li sihhatihi agar pernikahan itu sah. Yang pertama, iznul waliyi. Walaupun sudah ada ijab dan qabul, namun ketika tidak ada izin wali, maka tidak sah. Ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamra'atin, wanita mana saja, mbok jenenge Katiem, mbok jenenge Katimah, mbok jenenge Paicem, mbok jenenge Paica, nggih, mbok jenenge Desi, mbok jenenge Susi, bukan Susi makanan Jepang lho ya, mbok jenenge Rantang, mbok jenenge Sari, Desi Rantang Sari. Ayyumamra'atin, mana wanita saja, wanita mana saja, lam yungkihha al-waliyu, yang tidak dinikahkan oleh walinya. Apa makna tidak dinikahkan walinya? Ngerabek nih awake dhewe, kang kowe ganteng, aku ayu, kowe pengen rabi karo aku lah, ayo kowe tak rabek nih karo aku. Saiki halal ya, halal, wis kita suami istri. La ilaha illallah. Kita ulang lagi, wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, fanikahuha, maka pernikahannya batilun, batil. Sah apa ndak? Oh, batil kok sah? Ya ora toh, ndak sah. Fanikahuha, dawe Kanjeng Nabi, fanikahuha, maka nikahnya batilun, batil, dibaleni ping pindho. Rungokno. Fanikahuha batilun, dibaleni ping 3, rungokno, nikahnya batil. Dikuatkan berapa kali Nabi bersabda? 3 kali. Batil, 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 walaupun sudah saling setuju. Ya. Fa'in, maka apabila asabaha, si suaminya sudah terlanjur menjimainya, falaha, maka wanita tersebut memiliki hak mahruha, maharnya. Ya, bima asaba biha, dengan sebab ia sudah menjimainya. Fa inistajaru, maka apabila mereka berselisih, ada wali, neng waline eker-ekeran. Walinya apa? Eker-ekeran. Pak Le, aku sing berhak menikahi, muaku sing berhak menikahi, atau kabeh wegah rasudi aku ngrapekne kowe, rasudi aku ngrapekne kowe, cadaran gawe rok sepan dhisik tak rapekne. La ilaha illallah. Masalah, bolehkah wanita untuk buka auratnya agar dinikahkan oleh pamannya? Boleh, tidak boleh. Membuka aurat adalah haram. Nabi sabdakan, fasultanu, maka adalah aparat, waliyun adalah merupakan wali, man la waliyalahu, bagi wanita yang tidak memiliki wali. Dan ini diterapkan di negeri kita. Apabila ia mencari wali dan walinya enggan menikahkannya, dia berhak naik banding kepada mahkamah, mengajukan gugatan kepada orang tuanya atau saudaranya agar menikahkan. Kalau mereka tetap bersikukuh tidak menikahkan, maka hakim akan menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai wali. Dan itulah hukum Allah, dan diterapkan di negeri ini. Alhamdulillah. Artinya bagaimanapun masih ada jalan keluar bagi wanita yang sudah mendapatkan pilihan yang benar, ketika sang orang tuanya tidak mau menerimanya.
Wallahu ta'ala a'lam. Monggo silahkan ngirus walaupun ora perlu gawe irus. Karo ngaji karo ditili. Kalau saya sudah alhamdulillah disediakan 2 botol, mudah-mudahan nanti akan datang botol yang ketiga. Saya itu selalu husnudon dengan angka. Biasanya berloro kita lu kan zaman dhisik. Kita teruskan. Masalah selanjutnya. Jadi apa tadi? Masya Allah. Tak hitungnya dulu berapa jajannya. 1, 2, 3, 4. Genap kuotanya insya Allah. Abu Azkaya dada saja ini. Monggo silakan. Jadi kita teruskan. Rukun nikah apa tadi? Ijab, qabul. Kalau sudah ada ijab dan qabul dan terpenuhinya syarat, maka sahlah pernikahan itu. Maka apa? Sahlah pernikahan itu. Apa syarat nikah? Pertama, izinnya wali. Ingat, wali punya hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat ketika tidak ada alasan yang menggugatnya. Ya, ketika ia memiliki alasan yang kuat, maka ia berhak untuk melarang pernikahan tersebut dan tidak mengizinkan. Namun ketika ia tidak memiliki alasan yang kuat, maka hakim berhak mencabut kewalian walinya dan menentukan kepada yang bisa menikahkannya. Kenapa? Karena wanita tersebut tidak boleh dilarang kemaslahatannya. Adalah adanya hakim dan peradilan dalam Islam adalah untuk mengangkat mereka-mereka yang lemah, yang terzolimi haknya. Wallahu ta'ala a'lam. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyalah. Maka aparat pemimpin ya pihak KUA itu adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Syarat yang kedua, Mas. Syarat yang pertama tadi apa, Mas? Jenengan tak takoni. Syarat yang pertama apa? Mumtaz. Mudah-mudahan izin untuk antum segera dilancarkan. Amin. Yang kedua, hudurus syuhud. Adanya saksi-saksi. Adanya apa? Saksi. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau katakan, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin. La nikaha, tidak ada pernikahan illa kecuali biwaliyin, dengan wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Seandainya ada orang yang bertanya, sebelumnya saya ingin bertanya, Mas, seandainya ada wanita jenengan, ya, seandainya ada wanita namanya Khadijah, dia nyuwun sewu cantik luar biasa, dia nyuwun sewu kaya and raya, bukan kaya tok lho nggih, ditambah raya. Jenenge raya niku sugih tenanan. Ya, dia punya apartemen, dia punya residen, dia punya mobil dan seterusnya. Saya ingin bertanya, ketika ia ingin jual mobil Alphardnya yang berjumlah 5, ketika ia ingin menjual pesawatnya yang berjumlah 5, bolehkah ia jual beli mobil dan pesawat? Boleh? Walaupun harganya miliaran loh ya. Pesawat itu miliaran harganya, triliunan. Boleh? Boleh. Baik. Mas, saya ingin bertanya ke jenengan. Maharnya orang Malang katanya bisa 100.000. Ya Pak ya? Nah, dan itu adalah nilai mungkin terendah.
Ada mungkin yang mencari yang terendah ketika di 2022 ingin mencari 2220. 20 enek. Neng digolek nih neng tukang rosok. Kalau Anda bisa mendatangkan duit 2220, maka akan kunikahkan dengan putriku. Golek 2220. Kan ora sampai 100.000. Mas, mahar wanita 100.000. 100.000 dengan triliunan harga pesawat, 100.000 dengan miliaran harga 5 Alphard, itu banyak mana, Mas? Hah? Nggak apa-apa. Jadi menurut protokol kesehatan, yang lagi bicara dan lagi makan tidak mengapa buka masker, gitu ya. Banyak mana? Daripada 100.000. Saya ingin bertanya, seandainya orang ingin main kias, sebagaimana seorang wanita boleh menjual belikan mobilnya yang harganya MMM, sebagaimana seorang wanita boleh menjual belikan pesawatnya yang harganya TTTT. Kalau begitu boleh dong wanita menikahkan dirinya yang maharnya hanya 100.000 saja. 100.000 duit ya. T juga. Ketika dia boleh bermuamalah dengan T, bahkan di bawahnya M, bahkan di bawahnya Jud, kenapa tidak boleh bermuamalah yang nilainya hanya ribu saja? Jawabannya, kias ini tidak benar. Kenapa? Kias itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, kias adalah kal maitah. Kias adalah sebagai bangkai. Apa maknanya kias seperti bangkai? Seorang tidak boleh mengambil jalan kias kecuali ketika sudah tidak ada lagi dalil yang berbicara tentang masalah tersebut. Namun ketika ada dalil yang berbicara masalah tersebut, maka tidak ada nilai kias yang bertentangan dengan nas. Tidak ada nilai kias yang bertentangan dengan nas, dengan dalil. Sementara nas mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang terpercaya. Sehingga tidak sah pernikahan tanpa wali. Sehingga syaratnya adalah adanya wali setelah adanya izin dari wali dan 2 orang saksi dalam ijab dan qabul tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masalah selanjutnya, setelah adanya wali, adanya mempelai terbaik, baik pihak istri atau pihak laki-laki, sudah dinadhar, ya, sudah cocok dan seterusnya. Lalu dikatakan di sini, idza kana la nikaha illa biwaliyin, ketika tidak ada nikah kecuali dengan wali, fa innahu, maka sesungguhnya yajibu alal wali, wajib bagi wali. Halaman 281. Yajibu alal wali, wajib bagi wali, istizana man fi wilayati, minta izin terlebih dahulu wanita yang dalam kewaliannya, minan nisa, dari wanita, qabla zawaj, sebelum dinikahkan. Wala yajuzu, dan tidak boleh, lahu baginya, ijbaral mar'ati, memaksa wanita, ala zawaj, untuk menikah, illam tardo, bila ia tidak mau. Ingat, walaupun menikahkan itu hak prerogatif wali, namun wali tidak boleh menikahkan kecuali apabila sudah ada persetujuan dari pihak calon mempelai. Begitu ya. Demikian. Fa in aqada 'alaiha, apabila sang wali menikahkan
wanita yang ia menjadi wali atasnya, wahia dan wanita tersebut ghairu radiyatin, tidak ridho, walaupun namanya Mbak Rodiyah. Walaupun namanya siapa? Mbak Rodiyah. Ning dirabekne ndak ridho. Peh jenenge Rodiyah, lah samane rumangsaku lho nduk, tak jenenge Rodiyah ben selalu ridho. Ya. Apabila wanita dinikahkan tanpa keridhaan wanita tersebut, walaupun suaminya sudah setuju, lah nyapa dirabekne karo bolone dhewe. Ya, demikian. 2 juga Ustaz. Masya Allah. 2 tambah 2 itu 4. Baik. Kita teruskan. Ya. Fa'in aqada 'alaiha wa hiya ghairu radiyah, apabila wali menikahkan putrinya tanpa keridhaannya, falaha, maka wanita tersebut memiliki hak faskhal aqdi, untuk membatalkan pernikahan. Bila wanita dinikahkan tanpa seizinnya, maka dia punya hak untuk membatalkan pernikahan. Ya. An Abi Hurairah, dalilnya mana? Ingat, Ahlus Sunnah itu tidak berbicara hukum kecuali dengan dalil. Tidak boleh tentang agama Allah dengan asmuni. Mas, apa artinya asmuni kah? Sampean sing ini, apa artinya asmuni? Asal muni, tak oleh ngono iku. Agama adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Al halal ma ahallahu Allah, wal haram ma harramahullah, wad dinu ma syara'ahullah wa rasuluh. Halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Agama adalah yang disyariatkan. Dan itulah dalil. Nah, apa dalil bahwa seorang wali tidak boleh menikahkan anak perwaliannya kecuali dimintai izin terlebih dahulu? Pertamanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamara. La tungkahu, enggak boleh dinikahkan. Siapa? Al ayyimu, rondo. Ya, hatta sehingga tustamara, dimintai musyawarah. Kenapa kok dimintai musyawarah? Karena dia sudah berpengalaman berkeluarga. Dia sudah pernah merasakan manis, getir, dan seponya berkeluarga. Sepo barang doh kadang berkeluarga. Maka dia harus dimintai musyawarah. Nah, ya, karena ia bisa mempertimbangkan dengan pengalaman yang pernah ia jalani. Nah, wala tungkahu, dan tidak boleh dinikahkan al-bikru, si gadis single, ya, hatta tusta'zana, sehingga dimintai izin. Gadis nggak boleh dinikahkan kecuali dimintai izin terlebih dahulu. Nah, dek sampean arep tak rabekne karo Kang Paimo, piye, setuju opo seneng? Lah kok guyu ya, enek kertas diwek-wek disuweki karo mesem, berarti apa Kang? Muga-muga sampean kulo sing diarani Paimo. Ya, akte kuis dadi, ijazah kuis enek, dadi ndak mungkin tak rubah dadi Paimo. Baik. Ya. Jadi gadis nggak boleh dinikahkan sehingga dimintai izin. Janda rondo nggak boleh dinikahkan sehingga dimintai musyawarah, diajak pertimbangan. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini berbicara tentang gadis di zaman Rasulullah ya. Lain dengan gadis di zaman now. Ya.
Ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa kaifa idnuha, pripun carane kita mengetahui bahwa dia itu mau? Wong namanya gadis itu pemalu. Ya. Gadis itu apa? Pemalu. Sehingga ada istilah putri malu. Lanang malu. Rabagian kowe mansungkanan fala komanan. Kuwi dalile. Dadi wong lanang aja isin-isinan. Nawani ya budal ngono ae. Sajane cocok. Nah. Qalu ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa kaifa iznuha, bagaimana izinnya? Nabi bersabda, antaskuta, izinnya adalah diam. Kalau diam saja sudah dianggap izin, lalu bagaimana apabila WA kepada bapaknya? Bi, cocok banget Bi, disegerakan saja ya. Atau tahu-tahu si anak mengirim kontak verifikasi yang sudah diisi siang ini. Nah, apa tunduk karpe sampean? Kok data laki-laki bahkan sudah punya istri tok kirim ning aku? Masa bapak mboten paham? Kula kan pun gede. Berarti apa maksudnya? Apa maksudnya? Niki lho Pak nglamar kula pun setuju, tinggal panjenengan. Ngono nduk. Carane ngono kuwi, kirimen kontak verifikasi kepada bapakmu. Lek urung dibales, kirim meneh. Urung dibales, kirim meneh. Urung dibales, kirim meneh. Lek kowe ora wani ngomong. Karena maaf, sebagian dari putri ada yang nggak berani ngomong sama abinya. Karena abinya tidak pernah mendidik anak untuk bercengkrama bersama, makan bersama, dan seterusnya bersama. Walai dekati anak-anakmu, ajak makan bersama, senampan, dan seterusnya. Ini nyun sewu. Ada ketika kita mengajak anak-anak kita makan senampan bersama, konsekuensinya banyak. Kenapa? Jatahnya semakin banyak. Kata siapa? Oh, kami biasa makan senampan bersama. Ruyuk. Sesuatu yang enak akan lebih enak lagi rasanya. Kita teruskan. Ya. Jadi demikian. Para sahabat bertanya, wahai Kanjeng Nabi, jenengan dawuh wanita gadis nggak boleh dinikahkan kecuali dengan diminta izin. Loh, bagaimana minta izinnya? Sementara sejak zaman dahulu kala namanya gadis itu identik dengan pemalu. Nabi sabdakan antaskuta, diamnya adalah kesetujuannya. Diamnya adalah kesetujuannya. Wallahu ta'ala alam. Kalau diamnya saja sudah merupakan kesetujuannya, bagaimana apabila dia bukan hanya sekedar diam, tapi dia ucapkan dengan kata-kata bahwa ia ingin dinikahi dengan niki lho Pak sing dadi pilihan kula. Wahai bapak yang bijak, nikahkan anakmu dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengkisahkan bapak yang bijak di surat Al-Qasas, ketika anak menyebutkan kebaikan Musa saja langsung dipanggil, langsung mau dinikahkan. Lalu bagaimana apabila anakmu, wahai bapak, menyodorkan nama yang telah ia pilih, menyodorkan nama yang telah ia pilih dan diharapkan untuk menjadi suaminya? Nikahkan ketika engkau tidak melihat cacat pada agama dan akhlaknya. Itulah bapak yang bijak. Mudah-mudahan di sini ada bapak yang bijak yang memahami hal tersebut. Dan mudah-mudahan jenengan semua menjadi bapak yang bijak, bukan menjadi bapak yang selalu egois. Senengane mancing, golekane tukang mancing. La haula wala quwata illa billah. Anakmu arep nglairne terus dhek hobine pagah mancing, ditinggal lunga mancing. Lho terus anakmu sing nulung sapa ta, Kang? Ya, maka jangan hobimu itu yang menjadi standar kau mencari menantu. Atau mergo dhek senengane bal, pengine mencari kapten kesebelasan. La haula wala quwata illa billah. Kita teruskan.
Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, bahwa wanita janda nggak boleh dinikahkan kecuali dengan diajak musyawarah, diajak petung. Wanita gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dimintai izin. Dalil kedua, an Khansa binti Khaddam al-Ansariyah, anna abaha, bahwasanya sang bapaknya, ya, zawajaha, telah menikahkannya, wahia, dan dia sayyibun, R2, rondo. Fakarihat dzalika, maka dia Khansa membenci hal tersebut, tidak menyukainya. Fa'atat Rasulullah, maka ia datang suan kepada Kanjeng Nabi. Faradda nikahaha, maka Nabi menolak pernikahannya. Kenapa? Wanita janda tidak boleh dinikahkan kecuali diajak petung. Sebab wong rondoku wis iso petung. Ya, demikian. Kemudian dalil yang ketiga menguatkan hal tersebut. Fa'ani ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna jariyatan, sungguhnya ada seorang wanita bikron, gadis, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang suan kepada Kanjeng Nabi. Fadzakarat, maka ia sebutkan lahu kepada Kanjeng Nabi, anna abaha, bahwa si bapak zawwajaha, menikahkannya, wahia karihatun, dan wanita tersebut tidak mau. Fakhayyarahan Nabi sallallahu, maka Nabi memberi pilihan. Lah piye to nduk? Diterusne apa? Bubar nih. Nabi memberi pilihan kepadanya. Kita ulang lagi. Nabi memberi pilihan kepadanya. Artinya dari tiga dalil tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak boleh gadis dinikahkan kecuali dimintai izin, janda dinikahkan kecuali diajak musyawarah. Karena janda sudah mengetahui apa yang terbaik untuknya berdasarkan pengalaman hidup yang ia sudah jalani. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah selanjutnya khutbatun nikah, dan kita tidak baca, insyaallah lompat kepada as-sadaq. As-sadaq, mahar. Halaman 282. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atu an-nisaa saduqatihinna nihlah. Wa atu, dan berikanlah nisa kepada para wanita, saduqatihinna, akan mahar-mahar mereka, nihlah, sebagai pemberian. Fa in tibna lakum, apabila sudah longgar, lega untuk kalian, an syai'in, dari sesuatu, minhu, dari mahar yang kalian telah berikan, nafsan, jiwanya, fakuluhu, maka makanlah, hani'an mari'a, dengan tenang, dengan legowo, ndak usah khawatir keseret, nggak usah khawatir keplekian, ndak usah khawatir keselak, keseret lek panganan, keselak lek banyu. Artinya walaupun mahar itu merupakan hak wanita yang diberikan oleh suami sebagai pemberian, apabila sang wanita merelakan sebagian dari mahar untuk dikembalikan kepada suami, buh tinggi modal, buh tinggi sangu ngelamar, maka suami monggo silahkan menerima dengan baik hati, sebagaimana sang istri memberikan dengan baik hati. Tapi masalah selanjutnya, bolehkah sang suami memaksa istrinya untuk menarik kembali atau menunda pembayaran mahar yang sudah ia sepakati untuk diserahkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hak mahar, hak prerogatif wanita tersebut miliknya. Ingat, harta milik istrimu adalah miliknya. Di dalam hartamu ada haknya. Penak jadi wong lanang apa penak jadi wong wedok? Tak baleni nggih. Harta milik istrimu adalah hartanya. Di dalam hartamu ada haknya. Penak jadi wong lanang apa penak jadi wong wedok?
Sing lanang penak dadi wong lanang, sing wedok penak dadi wong wedok. Dan jangan berandai-andai untuk menjadi lawan jenismu. Ridholah dengan ketentuan Allah. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan bagi masing-masing media amal, dan Allah Ta'ala telah melebihkan masing-masing dengan amaliyah yang tidak mungkin diambil oleh rivalnya. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. As-sadaq. Fas-sadaqu, maka sadaq adalah hakul mar'ah, hak wanita. Ala rajul, yang harus dibayarkan oleh laki-laki. Wahua, dan mahar tersebut adalah milkun laha, miliknya wanita tersebut. La yakilu, tidak halal li ahadin, bagi siapapun, aban, baik bapak. Maharnya misalkan 1 miliar. Duk, maharmu 1 miliar. Tak gawe 500.000. Ra oleh, Pak. Kuwi maharku. Walimah sing ngene aku. Lho, mboten, Pak. Niku walimah memang tanggung jawab jenengan oi. Adapun mahar niku hak kula. Oleh para wong wedok ngono kuwi. Secara hukum boleh. Kenapa? Memang mahar adalah haknya wanita tersebut. La yahilu, tidak halal li ahadin, bagi siapapun, aban, baik dia bapak, kana atau ghairahu, selainnya bapak. Wong bapak aja nggak boleh, apalagi selainnya. Nah, ayyakhudha, untuk mengambil minhu dari mahar, syai'an, walaupun sedikit, walaupun sepeser, walaupun sesen, ya. Illa, kecuali idza, apabila tabatil mar'atu, atau walaupun suami. Dek, kuwi gekno lek ku ngowahi to, Dek. Iki delok ento, bakul pentaya, ora payu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Mosok sampean tega aku, dan seterusnya. Tega, Mas, paling tak weono wingi tok nglamar wong liya. Boleh begitu? Boleh. Ora kok aku marai cah wedok kon ngono lho nggih. Tapi itu secara hukum boleh. Nah, ya. Namun ingat, ketika sang istri memberikan hartanya kepada suaminya, next time jangan sampai diungkit-ungkit. Kenapa? Karena mengungkit-ungkit pemberian itu adalah sama dengan mengungkit-ungkit sedekah yang akan menggugurkan pahala yang telah bersemi akibat sedekah yang engkau berikan. Kalau mengundat-undat kepada orang lain dalam pemberianmu saja menghapuskan pahalamu, lalu bagaimana mengundat-undat pemberianmu kepada suami, akan lebih hapus lagi. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Nah, ya. Illa, kecuali idza tabatil mar'ah, apabila wanita rela nafsan, jiwanya, bihadzal akhdhi, dengan pengambilan itu. Dek, aku nyilih 10.000 ngitu bensin ya. Alah, Mas karo aku nyilih. Boyo kono dipek. Kowe lek nyilih sanwe lali nyaur. Ayo sing biasane utang bojone. Lek sampean utang judule kudu nyaur. Mosok to Ustaz, utang yang bojone nyaur. Alhamdulillah, saya biasa belanja bojoku yang kedua ketika enggak ada duit, utang istri pertama, besok tak sahur. Nah, boleh. Oh, kenapa tidak boleh? Dengan kerelaan. Nah, kita teruskan. Ya, demikian. Walam taj'al asy-syari'atu haddan liqillatih. Syariat tidak menjadikan batasan paling rendah di dalam nominal mahar. Walam taj'al, tidak menjadikan asy-syari'atu, syariat, haddan, batasan, naam, liqillati, untuk paling sedikitnya mahar. Ya, wala, dan tidak juga likasrati, batas paling tingginya mahar. Upnya berapa? Paling rendahnya berapa? Tidak ada batasan dalam syariat. Lakin, akan tetapi, hasad, syariat menganjurkan, mendorong ala takhfifil muhur, agar meringankan di dalam masalah mahar. Wa adamil mughalat, dan jangan mahal-mahalan di dalam mahar.
taisiran dalam rangka mempermudah li amalia zawaj, prosesi pernikahan. Coba apabila wanita itu mensyaratkan maharnya 1 miliar, maka siapa juga yang akan datang melamarnya? Kalaupun mungkin datang pelamar, maka pelamar pun akan mengatakan, "Dik ngene dik, petung saiki." Oh diomong nih mahari 1 miliar dainan. Apa itu? Utang. Terus sampean nggak berhak nagih kejaba 100.000. Piye ngono? Alah Mas, aku kisin tangga-tanggaku mahari 1 miliar. Aku ki anak wong sugih. Aku ya kudu 1 miliar. Ya iya gak apa-apa, Dik. Mahari 1 miliar ning tak utang. Ya, terus nyuwun sewu, saiki sampean tangganan tanda tangan ono ning kene bahwa saya tidak akan menagih kecuali hanya 100.000. Boleh nggak begitu? Boleh. Daripada ngenteni Joko sing arepe nggawa 1 miliar, duit gambar apa? Gambar gareng lho renek sing gambare 1 miliar. Apa mana gambar Semar? Maka kita ulang lagi, syariat menganjurkan agar meminimalisir dalam nominal mahar. Ya. Hatta dan sehingga la yuridu anhu asyabab. Para pemuda tidak berpaling darinya. Jenenge Joko niku lopo. Lopo niku ra duwe apa-apa. Sawangen Joko-Joko, kompor ra duwe, piring ra duwe. Lah nyapa ning warung wis disiapi kompor karo piring. Arek mang apa wis enek sing nglayani, saingane ora sempat tuku kompor, tuku piring. Jenenge Joko niku ngoten niku kata-katae, melarat. Ora duwe kompor, ora duwe piring. Ora duwe cuek, ora duwe ulek. Kuwi jenenge Joko, akeh-akeh ngono kuwi. Lah kalau maharnya harus 1 miliar, Joko ndi sing arep moro nglamar sampean? Nduk ning mburi kono, rungokno iki. Sing tak omongi sampean, suruh meminimalisir mahar, sementara mahar itu haknya dia. Lah apa gunane sampean tak nasihati? Lek sing mburi mbekukuk makutawaton, pokoke maharku kudu 1 miliar. Ingat, adik-adikku sekalian, mbak-mbak, yuyu, dede, bubu, bahwa syariat menganjurkan dalam masalah mahar agar diusahakan seminim mungkin. Sing penting enek mahari. Ngeten nggih. Kalau Allah Ta'ala berfirman, sekarang dalil yang menyatakan tentang tidak ada batasan tertinggi dari nominal mahar. Allah Ta'ala katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-20, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Wa in, dan apabila aradtum, kalian menginginkan, istibdala zaujin, ganti istri, makana zaujin, atas istri yang lain, menceraikan istri lama dan menikahi istri baru. Apakah itu boleh? Ingat, kebaikan itu tidak selamanya harus bersama. Kadang kebaikan itu harus berpisah. Cari sopo falsafat gedang. Gedang niku sebagian gedang. Lek dipisah teko babone dadi apik. Lek diwarne babone ora bakal luwo. Ada banyak. Nah, ya demikian. Jadi salah orang menganggap bahwasanya dengan cerai itu akan terjadi huru-hara, akan terjadi dan seterusnya. Salah. Dan banyak orang mengingkari ketika terjadi perceraian. Tapi kenapa mereka tidak mengingkari ketika terjadi pernikahan? Satu yang harus difahami, bahwa sebagaimana nikah itu syariat Allah, cerai pun dengan maintenance again, dengan aturan main dari Allah Ta'ala dan Rasulnya pun juga syariat Allah.
Bahkan Allah Ta'ala telah mengatur alur perceraian. Bahkan Allah Ta'ala telah memberikan kepada masing-masing hak dari mereka yang sedang bercerai. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang bercerai bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada masing-masingnya. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau mereka terpaksa harus berpisah, maka Allah Ta'ala berjanji yughni akan memberikan kecukupan kullan masing-masingnya min sa'atihi, dari keluasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maaf, sebagian wanita ketika diceraikan oleh suaminya itu lebih baik baginya. Kenapa? Kenapa? Suaminya tidak menjaga agamanya. Kenapa? Suaminya tidak bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Nah, kenapa? Suaminya tidak menjaga salat. Maka cerai adalah baik bagi wanita tersebut. Nah, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Wa ataitum, nah, istibdala zaujin makana zaujin, wa ataitum, dan kalian telah memberikan ihdahunna kepada salah satu dari istri-istri kalian kintoron, harta yang kintor. Kalimat kintor lek dibahasakan Indonesia, harta yang menggunung. Apa maknanya harta menggunung? Saking akeh ndak kena dihitung. Lek 1 miliar aja kena dihitung mek 1 miliar mek. Lek 1 triliun yo kena dihitung mek 1 triliun. Sing diarani kintor, walaupun harta yang kau berikan kepada istrimu jumlahi menggunung ra kena dihitung, engkau tidak boleh untuk menarik kembali. Berarti di ayat tersebut jelas bahwa tidak adanya batasan maksimal penentuan nominal mahar. Berapapun wanita meminta, itu haknya. Hak siapa, Kang? Wanita itu. Lah dene-dene tok nyang oleh. Lah kuwi bejone sampean. Mergo jenengmu bejo, tanggane Kang bejan. Mosok mahar dinyang, jarene cinta harus berkorban. Kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah ndak membebani hambanya luar dari kemampuan. Lho sampean urung dadi bojoku kok membebaniku sesuatu sing aku ngletak ora kuat nyunggi. Ya tak nyang. Boleh apa boleh? Boleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Sedikit ingin bercerita tentang nikmat. Ketika saya bertanya kepada mertua saya, waktu itu belum mertua, calon mertua saya, dan beliau juga guru saya. Karena istri pertama adalah putri daripada guru kami dan kiai kami. Saya tanya, mahare pinten? Eleh war-war pokoke cinta ngono takon maharan. Walaupun pokoke cinta, mahar itu harus. Lek kono wis serah piye? Ya wis saeneke sing tok gawa ning omah, sing nyelempit ning dom. Lah kok sing nyelempit ning dompet mek 100, ya wis kuwi. Walaupun liyane tok dhuwit ning omah. Jadilah orang yang dicinta. Karena orang yang dicinta apapun akan diterima. Kita teruskan. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dalil kedua dari sahabat Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji khadim Rasulullah SAW, anna Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf jaa ila Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah, wa bi asru sufrah, dan ia memiliki tanda bekas kemerah-merahan, kekuning-kuningan, za'faran, minyak yang berwarna tidak berbau. Itu identik minyaknya kaum Hawa, berwarna tidak berbau. Fasa'alahu, maka Nabi bertanya kepadanya Abdurrahman bin Auf,
Rasulullah SAW fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf mengkhabarkan kepada Kanjeng Nabi annahu bahwasanya beliau tazawwaja telah menikah imra'atan dengan seorang minal ansar dari kalangan ansar. Qal Nabi bersabda kam sukta ilaiha, kam berapa sukta tok kiring ilaiha kepadanya. Bab nyun sewu mahar zaman dhisik kadang wedhus digeret, sapi digiring, perahu tu ditumpai. Apa itu perahu tu? Geledekan dituntun. Ya, demikian. Ini Nabi bersabda, "Kam suktalah?" Berapa kamu giring mahar untuknya? Qal, maka beliau Abdurrahman bin Auf menjawab, "Zinatan nawatin min dahabin." Zinata seberat nawatin, biji kurma min dahabin dari emas. Sapa sing biasa mangan kurma? Mas, kurma, biji kurma itu kira-kira berapa gram? Lek kering lho ya. Aja tok kum ning banyu sik ben teles ben abot. Ndak, sing kering. Berapa Ustaz kira-kira? Hah? Boleh jenengan nanti maharnya adalah seberat biji kurma yang sudah kering. Nyonto Abdurrahman bin Auf sang saudagar kaya raya. Berapa Mas kira-kira satu biji kurma itu? Berapa kira-kira? Ada 10 gram? Ada ya? Basah atau kering gitu? Nah, 10 gram itu berat ya? Biji kurma itu kalau nggak salah tidak terlalu berat Ustaz. Tapi pernah nimbang antum? Nanti silahkan dicek masing-masing berapa gram biji kurma. Adapun saya tidak punya teragram sehingga tidak kena ditimbang. Ya, nanti silahkan ditimbang. Satu biji kurma berapa gram? Nah, itulah maharnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Baik. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, aulim walau bisyat. Aulim walimau walau bisyatin, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdurrahman bin Auf menikah dan menjadikan maharnya berapa? Seberat biji kurma. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an qal, beliau katakan, inni laqitul qauma, ya, ini sungguhnya aku lafil qaum, niscaya berada di dalam qaum, inda Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah SAW. Jadi Sahal bin Sa'ad ini berada pada kumpulan sahabat Rasulullah. Tiba-tiba qamat, berdirilah imro'atun, seorang wanita. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha laka. Jadi wanita ini berdiri langsung katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini menyerahkan dirinya untukmu. Dan ini kekhususan Rasulullah. Bolehnya bagi Rasulullah untuk menerima dan menikahi wanita dengan lafaz hibah, dengan lafaz hibah. Lek kulo sampean mereka ndak boleh. Lah kok ana wong itu wah ya sauke turune wong sae salehah pisan, jenenge yo Mbak Salehah. Mas namine sinten Mas? Takon yang Mas Dian, Mas Dian, jenengku Salehah, kuserahkan diriku kepadamu. Boleh nggak zaman terima? Nggak boleh Ustaz. Ya, nggak boleh selain Rasulullah untuk menerima pernikahan dengan cara hibah. Yuk saja ini cocok. Mbak Salehah, alamatnya mana? Parah nih ngomongin Kang Dian, dilamar yang bapake, didodok lawange, dilunggui kursine. Lek perlu ditili ija. Terus ditembung yang bapak aneh. Lek rawani ngajak koncolan balani. Kita teruskan. Jadi ini khusus bagi Rasulullah.
bolehnya menerima apabila seorang menyerah dirikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi khalisatan laka min dunil mu'minin. Menerima hibahnya wanita itu khalisatan laka, khusus kangge Kanjeng Nabi, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Wallahu ta'ala. Kita teruskan. Ya. Fara'a fiha faro maka lihatlah fiha padanya ra'yaka pendapatmu. Artinya wanita ini berdiri di hadapan Rasulullah. Rasulullah, wanita ini menyerahkan dirinya kepadamu. Siapa wanita ini? Yo dia. Lihatlah wahai Rasulullah, mudah-mudahan engkau tertarik dengannya. Nya siapa? Yo dia. Summa qamat as-salisah. Nah, mana tadi? Fara fiha ra'yaka. Summa qamat as-salisah. Nah, kemudian ia berdirilah yang ketiga. Tentunya ada kedua juga ya. Kedua lalu ketiga. Faqalat, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, qamat. Ya Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha laka fara fiham ra'yaka. Artinya ia ngengkel, tetap menawarkan diri kepada Rasulullah walaupun Nabi tidak menjawabnya. Nah, ketika Nabi tidak menjawabnya, ketika Nabi tidak berkeinginan untuk menerimanya, faqama, maka berdirilah rajulun, seorang lelaki. Faqala, maka orang tersebut katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angkih niha, angkih, nikahkanlah ni aku dengannya. Wahai Rasulullah, jenengan ditawarin jenengan boten kersa. Kula mawon wahai Nabi, kula pengen rabi. Ya, demikian. Qal, Nabi dawuh, Nabi bertanya, hal indaka syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu? Karena Nabi ya ingin menyampaikan bahwa nikah itu harus ada maharnya. Maharnya apa? Apapun selagi ia bisa disebut syai'un. Apa itu syai'un? Sesuatu. HP disebut saya ndak, sing duwe HP oleh rapi. Kenapa? HP kena tinggi mahar. Sing duwe banyu sak gelas disebut syai' ndak? Syai' iki ana regane lho, Kang. Sing duwe banyu sak botol cilik oleh rapi, boleh dijadikan sebagai mahar. Sing duwe jus boleh enggak menikah? Boleh, karena ini disebut syai', bisa disebut syai', bisa dinilai kerto aji harta, bisa digunakan sebagai mahar. Begitu dan seterusnya. Hal indaka min syai'un, sampean punya sesuatu? Qal, ia katakan, lah, aku enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kira-kira pemuda seperti ini zaman now tidak ada. Karena zaman now tidak ada seorang pun pemuda kecuali pasti di sakunya ada si gepeng. Hampir semua pemuda. Kalaulah tidak ada maka sangat jarang. Bahkan para PLO, pemuda sing lali omai, kadang mereka juga masih bawa HP. Nah, demikian. Ya. Qala, Nabi bersabda, izhab budalo, pergilah, fatlub, coba kamu cari, walau khataban min hadidin, walaupun cincin dari besi. Ya. Fadzahaba, maka ia pun pulang, wa talaba, dan dia mencari, duduk bengkel omai. Saya enggak niring ya ora duwe, klaker ya ora duwe. Nah,
kawat juran duwe. Melarat tenang. Ning atine pengen rapi. Sumaja kemudian datanglah ia faqal maka ia matur ma wajatu syai'an. Duh Nabi kula mboten gadah napa-napa. Wala khataman min hadidin walaupun cincin dari besi. Sementara nyuwun sewu, cincin dari besi kira-kira tuku neng rosokan berapa harganya? Walah gawanan kono mek ring arepe nek ya ngae. Itu bisa digunakan sebagai mahar. Nah. Ya. Kalau Nabi bersabda hal ma'aka minal Qur'ani syai'un, sampean punya hafalan Quran apa? Qal ma'i suratu kadza wa kadza. Saya punya hafalan surat ini, surat ini. Ya minimal hafal surat Al-Fatihah kan jenengan. Ditambahi kulhu. Nah. Qal Nabi bersabda izhab berangkatlah. Faqad sungguh angkah tukaha aku menikahkanmu akan wanita tersebut bima ma'aka minal Qur'an dengan Al-Qur'an yang engkau miliki. Kenapa? Perlu diketahui bahwa termasuk hal yang dibolehkan untuk dijadikan mahar adalah harta atau manfaat. Karena orang yang memiliki hafalan Al-Quran memungkinkan mengajari Al-Quran kepada istrinya. Dan mengajari istri adalah bisa dibilang manfaat yang bernilai harta. Yang bernilai harta sehingga boleh dijadikan sebagai mahar. Karena mahar haruslah harta atau sesuatu yang bernilai harta. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan di sini, wa yajuzu ta'jilus sadaqi, boleh menyegerakan mahar. Rabine urung saiki wis dibayarne mahare. Lha nyapa? Golek konangan sing ning omah ra sida iso bayar mahar. Saman kok guyu pengalaman iki ngono iki. Ya. Jadi kita ulang lagi wa yajuzu boleh ta'jilus sadaq, menyegerakan mahar. Bar oleh tender badine rada pantes. Ki Dik, mahare. Lho, Mas, rabine lho 3 sasi ngkas. Wis to, saiki bayar sik mahare. Duduh nilai aku cinta karo sampean. Mablek. Boleh enggak? Boleh. Nah. Ya, demikian. Masalah, apabila seorang memberikan harta kepada seorang wanita, tidak ada petung dan cengung sebelumnya bahwa akan menikah. Niatnya sebagai sedekah. Masalah, ketika menikah, bolehkah dia katakan, maharnya mana? Kai, kowe tau tawai duit sakmene to, kai niatku mahar. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena awal kali niatnya bukan ingin mengambil manfaat dengan apa yang ia berikan. Niatnya adalah untuk sedekah. Orang yang niatnya sedekah maka tidak dibolehkan diniatkan untuk yang lain setelah itu. Orang yang niatnya sedekah tidak berhak untuk menarik kembali. Tidak berhak untuk menjadikannya sebagai mahar. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Nah, ya demikian. Wa ta'khiruhu kullahu, boleh juga mengakhirkan semuanya. Mahar yang diutang. Dan nyapa saiki urung bayaran. Maharnya berapa? 55.500 rupiah. Dainan bawaan terpisan. Maharnya berapa? 5.550 rupiah diutang. Loh, bikin sensasi kok. Boleh, boleh. Sebagaimana boleh menyegerakan mahar, boleh juga mengakhirkan. Nah, ya, wa ta'jilu ba'dihi wa ta'jila ba'dihi, wa ta'jil menyegerakan, ba'dihi sebagiannya pakai ain disegerakan. Wa ta'jil dan mengakhirkan ba'dihi sebagian yang lain. Itu juga boleh. Misalkan maharnya 1 miliar. Dibayar dulu 500 juta. Lalu dikatakan wa khamsu
milyun dainan, 500 juta yang lain sebagai utang. Boleh apa boleh? Boleh. Sebagaimana jual kendaraan, jual beli kendaraan boleh mencicil, mahar pun boleh mencicil. Janji ojo mencicil. Cicil ya, mencicil karo mencicil. Boleh, semua itu boleh. Nah, ya. Fa'in maka apabila dakhala biha sudah menjimai istrinya, walam yu'tiha syai'an dan belum memberikan mahar sepeser pun, ya, wa wajaba alaihi laha mahrul mithli, wajaba maka wajib alaihi atas suami, laha untuk si istri, mahrul misli mahar standar. Misalkan dalam prosesi pernikahan, akad nikah, mergo saking senengi mara tuwa dan bahagianya mempelai laki-laki, dalam akad nikah gak disebutkan mahar. Misalkan, ya Muhammad Anwar Samuri zawwajtuka bibinti titik-titik, aku rung-rung sopone ae, tak titik-titik ae, irisenono dhewe. Terus gak disebutkan maharnya, halal. Apa artinya? Wahai Muhammad Anwar Samuri, aku nikahkan engkau dengan putriku titik-titik sekarang. Aku ya saking senengku tak jawab, qabiltu nikahaha halal, ku terima nikahnya halal. Ada mahar enggak? Sah apa enggak pernikahan? Sah. Walaupun tidak disebutkan mahar, nikah itu tetap sah. Tapi tetap wajib bayar mahar. Perinciannya, tolong yang minum pakai tangan kanan ya. Perinciannya adalah apabila sudah dijimai, ya, maka sang suami wajib membayar mahar full. Loh, kan tidak disebutkan maharnya. Berapa maharnya? Ketika mahar full tidak disebutkan, maka dikembalikan kepada mahar standar. Apa maksud mahar standar? Mahar saudari-saudarinya. Bukankah dia punya saudari? Ndak, dulure lanang kabeh. Mahar ibunya. Oh, ibunya sudah tahun lampau, masa juga disamakan? Ya wis, tanggane. Maka kita ulang lagi, ketika tidak disebutkan mahar nominalnya berapa, dikembalikan kepada mahar standar, mahar lingkungan. Berapa nominalnya? Dikembalikan kepada mahar lingkungan. Dan inilah pengadatan, adat itu diberlakukan ketika tidak ada batasan nominal mahar, dikembalikan kepada mahar standar. Selanjutnya, bila terjadi pernikahan, lalu setelah sah terjadi perceraian, sementara sang istri belum diapa-apakan, ini tidak disebutkan di sini, saya sebutkan. Setelah dinikahi tidak disebutkan mahar, sang istri saking senenge mek gur dolanan HP, lan nyapa? Grup WA-nya yang entah berapa jumlahnya, semua mengucapkan selamat, dia sibuk membalas ucapan selamat tersebut. Gregetan bojone, dek tak pegat kowe saiki. Masalah, apabila seorang wanita yang belum dijimai diceraikan, maka satu, cerai tersebut sudah bain dengan sendirinya. Apa itu artinya bain? Lepas. Kenapa? Wanita yang diceraikan belum dijimai tidak ada masa iddah. Ya mas, lek kowe tak pegat aku tak ngalih. Lho dek kowe nanti. Lah kowe tak pegat aku kok. Kan jek ping pisan. Walaupun sampean megatmu jek ping pisan, Mas, tapi aku kan belum kamu apa-apakan, sehingga aku tidak punya masa iddah. Dengan sekali pegat pisahlah kita, menyesalah dikau. Inilah manfaat menikahi wanita yang beragama, mengerti hukum, sehingga tidak mempermainkan hukum Allah. Masalah apabila diceraikan
sementara belum dibayar mahar, ya, ingat, semua pernikahan harus ada maharnya. Kalau diceraikan belum ada mahar, sementara belum dijimai, secara asal wanita yang diceraikan belum dijimai punya hak mahar separuh. Hak maharnya berapa? Hak maharnya berapa? Kalau belum dicerai, belum dijimai dan sudah diceraikan dan belum ditentukan mahar, berarti ditentukan maharnya mahar standar dibagi 2. Dia berhak mendapatkan separuh mahar standar, kecuali apabila sang suami rela. Alah, mosok sampean tak bayar separuh, wis tak bayar genep. Sing wedak ya ngono, ah radoyan aku karo maharmu, kowe radoyan karo aku. Moh pan kabeh. Ndak apa-apa. Jadi wanita itu tidak apa-apa membebaskan semua mahar yang harus dibayar suami. Demikian juga suami tidak mengapa merelakan seluruh mahar yang telah ia bayarkan ketika ia menceraikan istrinya sebelum dijimai. Wallahu taala alam. Itulah hukum Allah. Kita teruskan. Ya. In kana lam yusamma, apabila belum dinamai, belum disebutkanlah baginya mahron mahar. Fa in kana sama, apabila sudah disebutkan mahar, laha mahran a'taha ma samma. Baginya mahar apa yang telah disebutkan. Maharnya 1 miliar, lalu diceraikan, ya 1 miliar. Ketika sudah dijimai, maharnya 1 miliar, belum diapa-apakan, diceraikan, berarti maharnya separuh. Berapa 1 miliar separuhnya? 500 juta. Urung apa-apa wis kentekan 500 juta. Sangke to kowe siap 1 miliar. Sangke to bar ngono to. Bekat lek dadak tak rasane entek kabeh duitku. Oh nyatane wong cetil kok pengen rapi. Ora usah dadak rapi ae lek kowe cetil ngono kowe. Wong jenenge cinta itu butuh bondo, butuh berkorban. Ya, demikian. Ya, jadi apabila maharnya sudah disebutkan lalu terjadi perceraian setelah jima, maharnya full 100%. Belum dijima, maharnya separuh. Nah, wal hadaru kullal hadar, dan perlu dihati-hati min adamil wafa laha bima syarat. Jangan sampai kita menyelisihi syarat yang ia syaratkan. Suami harus memenuhi syaratnya istri, kecuali dalam tanda kutip apabila syarat tersebut menyelisihi syariat. Nah, kenapa dikatakan di sini? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, ahaqqu ma aufaitum minasyurut, hak yang paling berhak kamu penuhi, antuwaffu bihi, untuk kamu penuhi, ma istahlaltum bil furuj, syarat untuk menghalalkan farji. Sehingga syarat di dalam pernikahan adalah syarat yang sangat kuat yang harus dipenuhi, wallahu taala alam. Dalam tanda kutip, kecuali apabila syarat tersebut menyelisihi syariat. Contohnya apa? Sampean tak rabek nih karo anakku, ning ojo didemok. Oleh? Enggak ada gunanya. Nah, ning ojo sampai diwayuh. Boleh? Ya ditampa ohai, tapi tidak wajib dipenuhi. Kenapa? Allah membolehkan, kenapa dia mengharamkan. Walaupun dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Namun yang rajih adalah bahwa apabila sang istri mensyaratkan untuk tidak dipoligami, tidak mengapa sang suami menerima syarat tersebut, namun sang suami tidak wajib memenuhi syaratnya. Kenapa? Syaratnya menyelisihi syariat Allah Ta'ala. Fa'in, maka apabila mata az-zawju, sang suami meninggal dunia, ba'dal aqdi, setelah akad, wa qabla dukhul, dan sebelum dijimai, falil mar'atil mahrul kamilan. Beda antara apabila suami menceraikannya dengan apabila suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia setelah adanya ijab dan qabul, dan setelah ditentukannya mahar walaupun 1 miliar, dan istri belum diapa-apakan, maka istri berhak mendapatkan mahar 100%. Berapa? 1 miliar. Walaupun dia janda tapi masih gadis. Kenapa? Karena meninggalnya suami. Allah Ta'ala berfirman,
Nah, tentang hal tersebut. Nah, bahwa semua hutang piutang terjadi deadline-nya adalah ketika terjadi kematian salah satu dari dua belah pihak, mimba diwasiyatin yusi biha au dain. Ketika belum dibayar maka harus dibayar walaupun 1 miliar. Nah, An Alqamah berdasarkan hadis dari jalan Alqamah, beliau katakan, Utia Abdullah, didatangkan Abdullah fimra'atin, tentang seorang wanita tazawwajaha rajulun, yang telah dinikahi oleh seorang lelaki, summa mata anha, kemudian sang suami meninggal, walam yufrad laha sadaqan, dan belum ditentukan maharnya, walam yakun dakhala biha, dan belum dikumpuli, qal fakhtalafu, mereka berselisih pendapat, ilaihi fakhtalafu, maka mereka berselisih pendapat, ilaihi kepada Alqamah, faqala, maka berkata Alqamah, aralaha misla mahri nisaiha, saya berpendapat wanita ini seperti mahar wanita-wanita saudaranya. Jadi apabila wanita belum ditentukan maharnya, suami meninggal dunia, wanita tersebut berhak mendapatkan mahar standar. Apa makna standar? Apa makna standar? Wanita-wanita sekitar. Walaha, dan baginya al-miras, memiliki hak waris, karena Allah berfirman, walahunna ar-rubu'u mimma taraktum, bagi istri-istri kalian mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan, in illam yakun lakum walad, bila kalian tidak punya anak, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu, apabila kalian punya anak baik dari istri tersebut atau dari istri yang lain, falahunna tsumunu, maka istri berhak mendapatkan yaitu 1/8. Wallahu taala alam. Kita teruskan. Wa alaihal iddah, dan wanita tersebut wajib beriddah walaupun belum diapa-apakan. Kenapa? Karena beriddahnya seorang wanita akibat wafatnya suami adalah dalam rangka untuk memenuhi hak suaminya. Ingat wahai saudariku, hak suamimu betapa agungnya. Bahkan pun walaupun ia sudah meninggal dunia, haknya masih mengikatmu, sehingga Allah mewajibkanmu wahai saudariku untuk beriddah, berkabung selama 4 bulan 10 hari apabila wanita itu tidak hamil atau sampai melahirkan anaknya ketika wanita itu dalam keadaan hamil saat ditinggal wafat suaminya. Fasaida, maka bersaksi Ma'qil bin Sinan Al-Asja'i, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW qadha, telah memutuskan, fi Barwa, pada Barwa bin Wasiq, bimisli ma qadha, seperti yang diputuskan oleh Alqamah. Artinya apabila wanita itu ditinggal mati suami, belum diapa-apakan, sudah ditentukan mahar, maka maharnya full dan dia berhak mendapatkan waris dan dia wajib beriddah. Apabila belum ditentukan mahar dan ditinggal mati suami sebelum diapa-apakan, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar standar full dan dia wajib beriddah. Karena iddah adalah hak suami yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam.